Saudara, proses peradilan terhadap dua tersangka kasus suap di Basarnas, yakni Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto akan dilakukan di pengadilan militer. Menko Polhukam Mahfud MD yakin kasus yang diproses di pengadilan militer ini akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat. Menetapkan kedua personil TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Senin 31 Juli 2023, Pusat Polisi Militer Puspom TNI menetapkan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kepala Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap di Badan SAR Nasional. Dari hasil penyidikan terungkap, Letkol Afri Budi Cahyanto menerima uang pembagian keuntungan dari proses pengadaan barang dan jasa senilai Rp999 juta dari tersangka pihak swasta. Letkol Afri mengaku penerimaan uang tersebut merupakan perintah dari Kepala Basarnas. Berikutnya, ABC menerima uang dari saudari Mary sejumlah Rp999.710.400 pada hari Selasa 2023 sekira pukul 14.00 di parkiran salah satu bank di Mabes TNI AL. Yang pengakuan ABC, uang tersebut adalah uang dari hasil profit sharing atau pembagian keuntungan dari pekerjaan pengadaan alat pencarian korban reruntuhan yang telah selesai dilaksanakan atau dikerjakan oleh PT Intertekno Grafika Sejati. ABC menerima sejumlah uang seperti tersebut di atas dari saudari Mary atas perintah Kabasarnas. Dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyatakan, meski Henry Alfiandi saat ini sudah pensiun, namun perkara dugaan suap terjadi saat Henry masih aktif sebagai prajurit. Dengan demikian, kedua perwira TNI yang jadi tersangka akan disidangkan di peradilan militer. Bahwa kita melaksanakan proses pemeriksaan ini menganut asas locus delicti, tempus delicti. Jadi waktu kejadian pada saat atau yang dilakukan oleh HA ini saat beliau masih aktif sebagai prajurit TNI. Jadi proses hukumnya masuk dalam kompetensi peradilan militer. Sementara Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan akan menuntaskan perkara suap di Basarnas bersama TNI. Sesuai peraturan perundangan, KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan bersama orang-orang yang tunduk pada peradilan militer. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, di pasal 42 disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang-orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Itulah semangat KPK bersama TNI untuk menyelesaikan seluruh perkara-perkara tindak korupsi yang terjadi. Kini kasus suap Kepala Basarnas berada di tangan Puspom TNI dengan tetap berkoordinasi dengan KPK. Menko Polhukam Mahfud MD yakin penanganan kasus korupsi Basarnas yang berproses di peradilan militer akan steril dari intervensi politik dan tekanan masyarakat. Atas arahan Panglima TNI dan Kasau, Puspom TNI sudah melanjutkan mentersangkakan atau menjadikan tersangka pejabat yang bersangkutan dan sudah ditahan untuk selanjutnya diproses menurut hukum di peradilan militer. Kesan saya pribadi, peradilan militer itu kalau sudah mengadili biasanya lebih steril dari intervensi politik, ya. Biasanya lebih steril dari tekanan-tekanan masyarakat sipil. Oleh sebab itu kita percayakan ini kepada peradilan militer dan kita semua akan mengawalnya dari luar. Tapi di luar itu, KPK diduga mendapat teror yang terjadi pasca KPK mengungkap operasi tangkap tangan soal suap proyek di Basarnas.
Salah satunya berupa karangan bunga misterius yang ditujukan ke pimpinan dan pejabat struktural KPK, di antaranya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Dalam karangan bunga yang dikirim dari oknum bernama Tetangga, berisi ucapan selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata memasuki pekarangan tetangga. Sementara itu dari keterangan tertulis Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebutkan, dalam beberapa hari ini mendapatkan tantangan dan ancaman atau teror nyawa, dan kekerasan ancaman dan teror tersebut disampaikan melalui pesan WhatsApp dan karangan bunga yang dikirim ke rumah pejabat struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi. Serangan pembunuhan karakter ini bagian dari tantangan tersebut. Sebelumnya, penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK sempat menuai polemik. KPK jadi sorotan setelah Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak meminta maaf pada TNI dan menyalahkan anak buahnya yang dinilai khilaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi yang merupakan perwira tinggi TNI aktif. Dalam kasus korupsi di Basarnas, KPK menduga sejak tahun 2021 hingga 2023, Kepala Basarnas menerima suap sebesar 88,3 miliar rupiah. Tim Liputan Kompas TV.